Halo, Assalamualaikum. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah Metode Numerik. Oke, pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang solusi persamaan nirlanjar atau solusi persamaan nonlinier. Ya, jadi pada materi kali ini mungkin akan sedikit lebih rumit dari materi sebelumnya tentang Deret Tyler, tapi di sini kalian hanya perlu fokus ya. Fokus menyimak materi pembelajarannya, kemudian banyak-banyak latihan soal. Itu aja sih. Jadi, nanti silakan disimak dulu. Jika ada yang belum dipahami dari penjelasan saya, silakan ditanggapi. Oke, jadi pada bab ini akan dipelajari beberapa metode untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan. Umumnya, persamaan yang akan dipecahkan nanti muncul dalam bentuk nirlanjar atau nonlinier. Jadi kalau misalnya persamaannya muncul dalam bentuk polinomial berderajat 2 atau persamaan kuadrat, kita masih bisa menyelesaikannya secara analitis. Misalnya menggunakan untuk mencari akar-akar kuadratnya kita bisa menggunakan memfaktorkan atau menggunakan rumus X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, bagaimana kalau misalnya persamaannya itu muncul dalam bentuk polinomial berderajat 3 atau 4, ya? Rumus-rumus yang ada akan sangat kompleks dan jarang digunakan, bahkan untuk persamaan dengan derajat yang lebih, ya, tidak ada rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh misalnya di sini persamaan-persamaan berikut, ya, misalnya di nomor 1 fx sama dengan x pangkat 3 plus x 2 min 3x min 3. Ya, mungkin kalau misalnya contoh nomor 1 ini kita masih bisa menyelesaikannya secara analitis, tapi bagaimana kalau misalnya di contoh 2, x pangkat 5 plus 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 3x min 1 sama dengan 0. Nah, persamaan-persamaan dari contoh-contoh ini ya merupakan persamaan-persamaan yang rumit ya. Jadi yang kita tidak bisa menyelesaikannya secara analitis, maka di sini kita butuh solusi. Untuk mencari solusi kita butuh metode. Maka di sini kita akan menggunakan ya untuk mencari solusinya menggunakan metode numerik. Oke, yang selanjutnya adalah tentang metode mencari akar. Jadi, dalam metode numerik, pencarian akar fx sama dengan 0 dilakukan secara linearan atau iteratif atau iterasi. Secara umum, semua metode pencarian akar tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar. Yang pertama di sini yang akan kita bahas dulu adalah metode tertutup atau metode pengurung, ya. Jadi, dalam metode tertutup di sini, mencari akar itu di dalam selang interval AB. Contoh misalnya, kita akan mencari akar ya di antara selang interval misalnya 1 sampai 2 ya. Maka di sini akar yang akan ketemu itu misalnya 1,5. Nah, seperti itu. Jadi selang interval AB di sini sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Karena itu, metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Dengan kata lain, lelerannya itu selalu konvergen menuju ke akar. Tahu ya konvergen? Jadi konvergen di sini adalah menuju ke satu titik. Misal kalau dalam pencarian akar, misalnya di sini kita akan mencari akar dari sebuah persamaan itu adalah 1. Misal dalam iterasi pertama ya hasilnya masih 0,9998. Kemudian di iterasi kedua ya kita mendapati 0,9999.
kemudian di iterasi ketiga, keempat masih 0,9999 dan di iterasi kelima misalnya itu sudah 1 ya. Maka di sini namanya adalah konvergen ke titik 1 atau konvergen ke akar 1. Jadi, karena itu pada metode tertutup ini kadang-kadang dinamakan juga metode konvergen. Jadi dia itu selalu berhasil menemukan akar ya. Jadi minimal 1 buah akar dengan metode tertutup. Oke, selanjutnya metode mencari akar yang kedua adalah dengan metode terbuka. Jadi pada metode terbuka ini tidak memerlukan selang AB yang mengandung akar. Jadi yang kita perlukan di sini adalah, ketika kita mencari akar, itu melalui sebuah leleran yang dimulai dari tebakan awal. Artinya yang kita perlukan itu adalah, menebak ya awal akar, lalu dengan prosedur leleran kita akan menggunakannya untuk menghitung hampiran akar yang baru. Jadi di sini, sepertinya membutuhkan logika tinggi ya, untuk menebak karena di sini kita tidak tahu atau karena di sini dia tidak ada keterangan di mana dia terletak di interval berapa sampai berapa. Jadi di sini yang kita lakukan adalah harus menebak-nebak dulu. Artinya, ketika, kita sudah melakukan sebuah tebakan awal, ya dengan menggunakan prosedur leleran di sini kita akan, eee, menggunakannya ya menghampiri akar yang baru. Jadi, pada setiap leleran itu kita akan, melakukan atau menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru itu akan mendekati akar sejatinya atau konvergen, atau mungkin juga menjauhinya atau disebut dengan divergen. Tahu ya divergen? Jadi divergen di sini, eee, menjauhi dari akar sejatinya. Nah, sedangkan konvergen tadi adalah menuju ke satu titik. Ya, jadi titik itu adalah jawaban atau solusinya. Jadi karena itu metode terbuka ini tidak selalu berhasil menemukan akar. Kadang-kadang konvergen, namun kadangkala juga divergen. Oke, yang akan kita bahas yang pertama di sini adalah tentang metode tertutup ya. Tadi sudah disinggung bahwa pada metode tertutup ini memerlukan adanya selang interval A, B yang mengandung minimal 1 buah akar. Sebagaimana namanya, selang tersebut itu mengurung akar sejatinya. Artinya apa? Bahwa di sini akar sejati itu terletak di antara selang AB ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah, syarat kecukupan keberadaan akar. Jika FA dikali FB lebih kecil dari 0 dan Fx-nya itu menerus di dalam selang AB, maka paling sedikit terdapat 1 buah akar persamaan Fx sama dengan 0 di dalam selang AB. Maksudnya apa sih? Jadi di sini, kita kan punya fungsi ya, jadi misalnya kita punya fungsi fx sama dengan apa, bla bla bla. Nah, di sini dia itu ada di antara interval selang AB akarnya. Jadi ketika kita memasukkan A ya, dimasukkan ke dalam fungsi fx-nya jadi fa. Nah, nanti kita akan menemukan berapa harga gini aja, contohnya misalnya saya punya fungsi ya, fx sama dengan 2x plus 6 di antara selang 1,2 selangnya. Jadi satunya itu A dan B-nya itu 2 ya. Jadi kemudian di sini kita mencari besar FA-nya. FA berarti 2 kali 1 tambah 6 sama dengan 8. Kemudian kita cari FB-nya, 2 kali 2 tambah 6 sama dengan 10. Nah, lalu kita lihat syarat kecukupan keberadaan akar, apakah FA dikali FB itu lebih kecil dari 0? Ya, tadi kita sudah temukan bahwa FA-nya itu 8 dan FB-nya 10. Kalau dikalikan hasilnya 80 ya. Artinya lebih besar dari 0. Maka di sini tidak memenuhi syarat. Artinya kita tidak bisa menggunakan metode tertutup untuk mencari solusi dari fungsi ini. Kenapa? Karena di sini
pada syarat cukupnya tidak memenuhi ya, bahwa jika FA dikali FB itu harus lebih kecil dari 0. Nah, seperti itu di antara selang A, B. Ya, kita akan menemukan sedikitnya satu buah akar persamaan dari fx sama dengan 0. Ya, dengan kata lain di sini selang AB itu harus berbeda tanda dari nilai-nilai fungsinya supaya terdapat minimal satu buah akar. Nah, begitu. Oke, yang selanjutnya ya, jadi di sini tentang masih syarat cukup keberadaan akar. Kita contohkan misalnya ini adalah gambaran, ini adalah grafik suatu fungsi Y sama dengan fx ya. Dan letak akarnya ada di situ. Itu adalah akarnya. Dia memiliki satu buah akar di antara selang A, B. Jadi ini selangnya, intervalnya A, B-nya. Ya, kemudian kita akan cari besarnya FA dikali FB, apakah lebih kecil dari 0? Karena ini menjadi syarat cukup dari keberadaan akar. Kalau dari ilustrasi ini ya, sudah memenuhi ya, jadi FA dikali FB lebih kecil dari 0, maka dia akan memiliki paling sedikit satu buah akar di antara selang AB. Jadi ini adalah gambaran tentang syarat cukup keberadaan akar. Seperti ini. Nah, berdasarkan gambaran yang tadi, berarti di sini ada dua masalah yang terjadi karena ketidaktepatan mengambil selang A, B. Ya, jadi masalah yang pertama adalah bila di dalam selang AB itu terdapat lebih dari satu buah akar. Ya, jadi tadi sudah dibahas bahwa dalam metode tertutup itu digunakan untuk mencari akar di dalam selang AB dan dia hanya menemukan sebuah akar saja. Oleh karena itu, bila kita mengambil selang AB yang mengandung lebih dari satu buah akar, sedangkan berdasarkan syarat cukup dia hanya menemukan satu buah akar saja, maka di sini akan menjadi sebuah masalah. Ya, kemudian masalah yang kedua adalah bila mengambil selang AB yang tidak memenuhi syarat cukup, ada kalanya kita dapat kehilangan ya akar karena selang AB yang diambil ternyata tidak memenuhi syarat cukup FA dikali FB lebih kecil dari 0. Sehingga kita mungkin sampai pada kesimpulan bahwa tidak terdapat akar di dalam selang A, B tersebut. Padahal seharusnya ada kan? Nah, ini juga merupakan sebuah masalah.